Привет всем. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Himanullah, mahasiswa S1 jurusan Nanomaterial di Belgorod State National Research University Rusia. Sekarang umur saya hampir 23 tahun dan sudah hampir sekitar 5 tahun saya tinggal di Rusia. Di sini nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan biasanya ada pasar beduk, ada orang-orang teriak sahur, sahur, sahur gitu ya. Atau misalnya ada orang rame gitu ya, ada pasar gitu. Atau misalnya ada orang buka bareng di sana sini gitu kan, acara ini itu gitu. Di sini nggak seramai itu gitu loh. Jadi ya semua biasa aja. Ya yang kerja-kerja, yang kelas-kelas, yang ada kegiatan gitu kan. Nah, jadi ya biasa aja gitu. As usual aja gitu. Tapi biasanya di Ramadan ini teman-teman di masjid khususnya ya komunitas muslim buka suatu acara itu buka bareng juga. Kalau biasanya itu di masjid kami di kota Belgorod di mana saya tinggal itu ada sahur bareng di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, itu yang apa ya, menjadi salah satu wadah untuk mengikatkan gitu antara berbagai macam orang dari berbagai macam negara dengan ya itu Muslim Brotherhood-nya itu kuat banget di sana. Itu sih yang menurut saya sangat unik gitu. Masalah durasi puasa ya. Ini durasi puasa ini cukup menantang khususnya di Rusia, teman-teman semua. Kalau di kota saya itu sekitar 16 sampai 18 lah. Tapi di kota misalnya kayak di Saint Petersburg atau yang di utara gitu ya itu sampai 20 jam. Nah, terkait dengan pengaturan waktu sebenarnya yang susah itu ketika awal. Yang paling awal banget ketika kita datang ke Rusia pertama kali puasa itu berat sekali gitu. Buat yang teman-teman yang mungkin kesulitan ya, itu yang saya rasa jadi faktor utama. Tapi setelah semakin kesini nanti kita makin terbiasa gitu. Nah, baik misalnya ngatur waktu berbuka gitu kan. Biasanya kalau berbuka ada teman-teman apalagi di saat pandemi kemarin itu di rumah gitu. Kalau misalnya ke masjid ya berarti sebelum itu ke masjid gitu kan. Jadi biasanya itu kalau saya dan beberapa teman-teman juga di Rusia di sini kita berbuka itu ibaratnya berburu takjil ya. Cuma di sini takjilnya itu langsung masjid gitu kan. Ke masjid habis itu langsung tarawih dan biasanya selesai jam 11-an malam gitu. Dan setelah itu sahur. Nah, sahurnya ini beda-beda dari mulai jam 3 setengah 4 terus naik terus sampai jam 1 gitu kan. Nah, atau kadang-kadang jam 12 setengah 1 itu udah harus sahur karena subuh bentar lagi gitu kan. Jadi itu untuk pengaturan waktu. Dan ngaturnya ya saya rasa itu ya ketika ada teman bersama kita itu ya. Jadi kita nggak sendirian, saya rasa itu lebih mudah. Itu sih yang saya rasa perjuangan yang cukup unik dan menarik di sini. Ketika berbuka itu kalau di kami di Rusia itu ada ini ya, ada hidangan pembuka ya. Biasanya kan kalau kita itu ada misalnya minuman sirup atau teh gitu atau air putih gitu kan. Kalau di sini itu sudah ada. Biasanya kalau kita ada sok itu artinya jus. Sama misalnya air putih itu vada gitu kan sama vada. Dan biasanya juga ada kurma di sana kalau di masjid itu. Dan ada salad juga gitu ya. Nah, ada dan roti-roti lah. Nah, gitu. Nah dari sana ya kita opening seremoni makannya gitu ya. Opening seremoni makan itu setelah itu baru kita sholat maghrib ya. Setelah maghrib baru kita balik lagi ke tempat kita dan kita makan biasanya makanan beratnya. Kalau di masjid kami itu pakai plov namanya. Nah, plov itu semacam nasi kuning ya gitu, tapi dia cita rasanya luar biasa. Dan itu ada makanan, ada daging kambing biasanya tuh daging kambingnya lembut banget gitu ya. Terus biasanya tergantung menu-menu lah ya. Ada yang kadang pas sup misalnya gitu kan, atau misalnya kentang misalnya gitu. Cuman kalau yang nasi, setahu saya selama ini itu ada plov doang gitu loh. Kan kalau sahur itu tergantung ya, karena kan sahur biasanya kalau kita makan sendiri-sendiri. Nah, kalau saya biasanya sahur ya masak nasi, entah itu pakai telur, pakai misalnya
goreng ayam atau rebus ayam gitu kan. Jadi kita masak biasanya. Kecuali tadi kan di akhir-akhir bulan Ramadan, biasanya di 10 hari terakhir itu ada makan sahur bareng di masjid gitu. Kalau persoalan apakah susah atau enggaknya mencari masjid atau misalnya makanan halal, itu tergantung banget teman-teman dari di mana teman-teman tinggal. Semisal teman-teman tinggal di kota Kazan atau kota misalnya Respublika Chechnya misalnya gitu ya, atau misalnya tinggal di Dagestan misalnya gitu. Nah, di sana kan mayoritas muslim, otomatis mudah banget tuh nyari makanan halal dari masjid juga gitu. Tapi kalau di kota-kota lain, misalnya kayak di kota besar ya kita ngomong, kayak di Saint Petersburg atau di Moskow, masjid di sana ada, tapi relatif sedikit jumlahnya. Dan makanan halal pun juga ada gitu loh. Dan termasuk mudah lah kalau di kota besar. Tapi kalau di kota-kota selain itu, seperti misalnya kayak di Belgorod di kota saya tinggal atau kota-kota lainnya, di mana Muslim itu sebagai minoritas juga di sana, itu cukup sulit nemuin masjidnya. Jadi kita biasanya di kota saya misalnya ada satu masjid di sana, dan kadang jadi makanan halal cukup sulit gitu. Kita harus biasanya ke pasar halal gitu. Nah, saya rasa itu yang mungkin jadi kesulitan. Cuman saya rasa kesulitan-kesulitan itu bukanlah suatu halangan ya. Itu malah tantangan untuk kita memperkuat iman kita sebagai muslim di tanah rantau. Saya beberapa kali ditanyain gitu, wah kamu puasa hebat banget, kamu bisa puasa jam segini jam sekian gitu kan, kalau kata teman-teman. Di sini teman-teman orang Rusia terutama ya, mereka respect sekali sama kita. Ketika mereka juga tahu Ramadan gitu kan, jadi ketika misalnya oh ya kami baru masuk bulan Ramadan, mereka langsung ngucapin Ramadan Mubarak gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu yang juga kita merasa hangat lah disambut oleh teman-teman di sini gitu. Kalau apakah underestimate, sebenarnya enggak ya, lebih kepada appreciate kalau kita sanggup gitu berpuasa sekian jam gitu ya, menahan lapar, haus dan yang lain-lainnya. Itu sih yang saya dapatkan selama di sini. Puasa tahun lalu di saat pandemi, sebenarnya yang paling saya ingat itu adalah kita nggak bisa lagi ketemu bareng, silaturahmi bareng sama kawan-kawan dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam negara di masjid. Nah, biasanya momen Ramadan ini dimanfaatkan kita untuk ya saling introspeksi, kadang juga kita sharing ilmu, juga kita ketemu teman baru. Biasanya kan tiap tahun selalu ada mahasiswa baru ya gitu. Selalu ada aja yang baru. Nah, itu yang kita ketemu di masjid gitu loh. Dan momen itu yang saya rasa kita kehilangan di tahun kemarin. Itu pun juga imbas ke Idul Fitri. Idul Fitrinya pun kita sholat dia di asrama lagi gitu kan, dengan pembatasan-pembatasan tadi gitu. Malahan saya dapat cerita dari teman yang memang di masjid ya gitu ya, mengurusi masjid, itu ada sekitar 6 sampai 7 orang yang datang ke masjid di saat tahun lalu gitu. Itulah kira-kira menggambarkan kondisi puasa di tahun kemarin yang awalnya biasa ya, dan sekarang jadi lebih biasa gitu. Karena momen-momen yang harusnya ada di bulan Ramadan yang kita ada sharing dan sebagainya itu gak terjadi gitu. Itu mungkin struggling lah di tahun lalu. Kalau kangen ya dari Indonesia banyak banget ya. Tentu saya itu kangen banget sama kolak. Sama kolak, terus sama biasanya kumpul sama keluarga, bukber sama teman-teman gitu. Terus biasanya tuh kan kalau kita di masjid-masjid tuh kan ada ngajinya gitu kan. Nah, itu sih yang saya rinduin banget, sama suasana kehangatan suasana Ramadan di Indonesia gitu, yang di Rusia itu nggak kita dapetin gitu. Jadi sini vibes-nya gitu nggak kelihatan ya di Rusia. Kalau di Indonesia tuh kerasa banget ada Ramadan vibes-nya gitu loh. Itu yang ada spirit. Cuma saya rasa itulah, balik lagi, itu bukan suatu halangan kita untuk beribadah secara maksimal di bulan suci ini. Sentimen negatif terhadap umat muslim.
Sebenarnya sentimen negatif itu pasti ada ya dimanapun itu. Tapi tergantung proporsinya. Nah, saya melihat proporsi-proporsi ini. Proporsi di Rusia ini bisa saya katakan dari yang saya amati selama saya hampir 5 tahun itu cukup sedikit gitu loh. Sentimen-sentimen tersebut itu. Malahan di sini ya kita welcome, teman-teman di sini welcome banget gitu kan. Ketika saya puasa dan teman-teman lain puasa ya kita diucapkan, terus kita oh ya puasa selamat ya, oh ya silakan buka gitu kan. Dan itu yang apa ya, yang kita kerasa banget kehangatannya gitu loh. Itu pemerintah Rusia sendiri berusaha untuk menjaga nih bagaimana sih kerukunan antar agama ataupun antar ras di Rusia itu bisa terus berjalan gitu ya. Dan selama ini saya rasa pemerintah Rusia terus menerus gitu ya, menerobos lah batasan-batasan bahwa stigma Rusia yang tidak ramah terhadap masyarakat beragama itu sudah makin menipis gitu ya. Malahan Presiden Putin sempat meresmikan masjid, juga ikut dalam konferensi antar agama di Rusia gitu. Dan beberapa kali Putin mengutip ayat Al-Quran juga. Jadi bagi saya saat ini Rusia termasuk negara yang bisa dikatakan cukup ramah lah untuk agama apapun ya, nggak cuma Islam. Itu saya rasa seperti itu teman-teman.